Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya secara spesial menjumpai seorang maestro seni rupa, Bapak Hendra Buana. Saya mengenal beliau ini sudah puluhan tahun dan saya terus bekerja sama dengan beliau hingga sekarang. Nanti saya akan berbincang dengan Bapak Hendra Buana. Halo, selamat berjumpa Pak Hendra Buana. Halo, Mas Argo. Ini Jumpa lagi kita, Mas. ya. Ini saya Alhamdulillah. ingin lagi bertanya kepada Anda tentang berkesenian Anda kali ini. Ini apa ini, Mas? Instalasi atau seperti apa? Ya, ini saya sebut instalasi multidimensi. Oh, gitu ya. Oh. Ya, Gimana ceritanya seperti apa, Mas? ya, saya katakan multidimensi karena karya ini bisa dilihat dari segala macam sudut ya, dan bisa segala macam performan yang berkaitan dengan cerita daripada tentang sinkol yang terjadi di Sumatera Barat dan juga kejadian banjir bandang sebelumnya itu. Oh, gitu ya. Nah, itu kejadiannya berdekatan waktunya. Ya. Jadi lengkaplah sudah apa yang ingin saya sampaikan di sini, seperti yang kita lihat karya ini, ada teratai, ada daun sirih, ada simbol-simbolnya, ada bahtera di situ. Dan saya bisa terangkan satu persatu untuk pemirsa. Iya. Gimana, Mas? Nah, maksud saya, sinkol itu terjadi, itu bukan sembarang terjadi. Jadi terjadinya itu karena pasti ada sebab. Ada satu kalimat di surat Ali Imran 190 itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, sungguh yang Engkau ciptakan itu tidak sia-sia gitu. Jadi di surat itu pun sebelumnya sudah dikatakan saat kita tidur, saat berbaring pun ya, dan saat kita duduk dan berdiri kita harus ingat akan kejadian itu, harus berpikir tentang kejadian itu. Jadi saya beranggapan kejadian itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan kebetulan. Itu sudah diatur sama Tuhan semua. Tidak perlu dikhawatirkan tentang sinkol itu. Nah, karena apa? Tuhan tidak akan mengazab orang yang tidak sanggup menerimanya. Itu di surah Al-Baqarah juga ada. Nah, jadi kita nikmati saja apa yang terjadi, syukuri saja. Begitu. Nah, seperti itu. Nah, kejadian ini kan berbarengan. Berikut ada bahtera yang saya juga buat di situ. Itu adalah simbol-simbol dari kayu-kayu gelondongan itu yang bisa dimanfaatkan dalam bentuk yang besar nanti. Kalau itu kan semacam apanya dia ya, prototipenya dia. Nah, kenapa bahtera? Ya sesungguhnya dalam kehidupan kita, dalam agama apapun gitu ya, kita ini sebenarnya mencari keberkahan dari Tuhan itu. Nah, gitu. Jadi sedang berjalan di atas, ya, kita sedang naik bahtera sebenarnya. Karena di zaman Nabi Nuh itu yang juga ada di Taurat, di Zabur, di Injil, barang siapa yang pengen selamat naiklah ke bahteraku. Dan memang selamat semuanya. Satu pun tidak ada yang tidak selamat. Hanya terdampar di Gunung Ararat ketika itu. Nah, sekarang kalau kita lihat secara dekat kamera ya, mulai dari sinkol ini. Ini ada pesan saya terhadap orang berwisata di Sumatera Barat sendiri ya tentunya, bahkan di Indonesia nanti. Ya, salam adalah nama Tuhan yang tertinggi, dan kita bermohon itu nama Al-Asmaul Husna. Kita bermohon ke beliau, siapa lagi kalau bukan ke Tuhan ya. Memohon keselamatan artinya. Ya salam, wahai yang maha memberi keselamatan. Nah, berikut kita ke sebelah ini, kita lihat. Nah, ini bahtera. Sudah banyak sketsa saya alhamdulillah kebanyakan ide, tapi tidak semuanya ide itu saya ekspresikan. Saya pilih sketsa yang bagus-bagus, saya coba kolase di sini. Kemudian ini maksud saya bahtera ini bisa dibuat dalam bentuk besar nanti nih Mas Argo. Jadi namun saat membuat satu karya, kalau ada orang lain yang ikut
kerja bareng di sini, nah, saya sportif Mas. Saya coba menulis, misalnya kembali ke sini, teratai ini bukan saya yang buat. Ini meskipun istri saya yang bikin, karena dia juga seniman ya, dia seorang fotografer. Saya tulis namanya di sini. Nah, desain teratai by Imelda Ekawati 2026. Karena memang bukan saya yang membuat. Nah, jadi simbol sebuah kejujuran, ya, sportivitas kita. Kalau karya ini kerja kolektif, ada yang menolong. Tidak selama ini yang apa namanya, bahkan dibuat karya orang lain itu ditandatangani dia ya. Oh iya, benar. Nah, itu bisa kita luruskan nanti. Iya. Bahkan kita akan coba sampaikan pada menteri nanti. Kita rembuk dengan seniman di sini. Ada nanti solusinya, ada perguruan tinggi yang mengakui nanti. Sebenarnya bagus yang namanya artisan itu, saya malah mendukung karena ada proyek di situ. Kalau untuk saya, untuk proyek itu no problem. Karena apa? Hanya sportivitas itu nama-nama orang ditulis di situ. Nah, kalau sudah diakui yang ikut terlibat di situ ditulis secara jujur ya. Iya, paling tidak ada 3 perguruan tinggi yang mengakui. Kemungkinan ada berikut baru menteri. Nah, jadi tambah kuat nanti yang karya yang dibuat oleh artis-artis itu. Jadi terakhir Mas, harapan Anda seperti apa ini nanti ketika Anda lebih jujur terhadap para artisan ini? Harapan kita, tentu lebih baik ke depan. Bahkan semoga lebih marak itu yang namanya artisan itu, hidup ekonomi seniman ini. Nah, itu tujuan kita. Dan namanya tercover di sana juga. Tercover di sana dan didukung oleh menteri, ada badan hukumnya kok itu, kementerian. Jadi bukan saya melarang artisan di situ, tidak. Betul-betul malah mendukung. Nah, hanya tolong dibedakan mana yang proyek, mana yang karya idealis. Jangan dicampurkan. Nanti mana orang yang tidak ikut dalam proyek itu dikira dia sama semua. Tidak. Apalagi menipu ya toh. Karya proyek dikatakan itu idealis. Itu saya tidak tahu siapa yang menipu. Nah, pokoknya kita punya solusi untuk itu. Nah. Oke, terima kasih Mas Hendra. Ini sesuatu yang baru ini. Dan mengingatkan kepada kita semua ini. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mas Argo. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.